Oleh kemurahan Tuhan, Tuhan pimpin kita semua ada di tempat ini. Dan saat ini kita akan datang menyembah Tuhan. Sebelum kita datang menyembah Tuhan, biar penyembahan kita didasari dengan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayat 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kita mau baca ayat 11 bersama-sama. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Saudara-saudaraku, kita sudah baca firman Tuhan. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Apakah artinya ini bahwa kalau ikut Yesus harus benar-benar mati secara fisik, tidak bernyawa lagi? Ya, apakah matinya dengan cara bagaimana sekalipun, yang penting mati secara fisik? Saudara-saudaraku yang kekasih, bukanlah harus seperti itu. Kalau kita juga boleh melihat apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Rasul Paulus lebih mengarahkan saudara-saudaraku kepada, dia berkata, supaya serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Jadi sekali lagi kita akan perhatikan, tidak harus mati dengan arti tidak bernafas lagi, tidak bernyawa lagi. Bukan demikian. Tetapi kita akan perhatikan firman Tuhan, dan saya akan ajak kita membaca di dalam Injil Matius dalam Injil Matius pasal yang ke-27 mulai ayat yang ke-49. Tetapi orang-orang lain berkata,
Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang kasih, kita boleh memperhatikan di sini ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dalam hal inilah yang disebut Yesus secara kemanusiaannya benar-benar tidak bernafas lagi. Itulah yang disebut mati. Tapi bagi kita, kalau nanti semua orang Kristen mengikut Yesus harus mati seperti begitu, nah sudah tidak benar lagi, saudara-saudaraku ya. Jadi bukan mati seperti itu. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam firman ini, ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Inilah yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dalam kematian Yesus, langsung kita baca ayat 51 tadi, lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebagai kematian itu adalah membawa kepada tabir yang terbelah, atau ya terbelah, itu paling sudah tepat. Jadi tabir bait suci itu terbelah. Jadi bagi kita, saudara-saudaraku, bukan juga kematian secara benar-benar fisik sehingga tidak bernyawa lagi, tidak bergerak lagi. Jadi kita masih tetap bernyawa, masih tetap bergerak, tapi yang benar-benar mengalami kematian adalah kehidupan yang berdosa, kehidupan keinginan duniawi. Jadi sampai benar-benar supaya tabir itu terbelah, dan ini akan menjadikan seperti yang kita sudah sering baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 Ibrani pasal yang ke-9 ini saya bacakan mulai ayat 1. Memang perjanjian yang pertama juga
mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kakedian dan meja dengan roti sajian, bagian yang disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai, nah ini tirai. Yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu disimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Di sini juga disebut ada tirai. Ini sama dengan yang kita baca tadi dalam Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jadi saudara-saudaraku, kematian bagi kita bukan secara fisik, itu tidak bernapas lagi, tidak bergerak lagi. Bukan itu yang dimaksud. Tapi keinginan yang berdosa, inilah pergumulan kita, saudaraku, sampai benar-benar mati, yang mengakibatkan tabir ini bisa terbelah. Tabir yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci itu, sehingga dari ruang kudus itu bisa masuk ke dalam ruang maha kudus supaya benar-benar aman dan kuasa setan, kuasa iblis tidak akan menyerang lagi. Sebab ke dalam ruang maha kudus itu hanya Tuhan dan orang-orang yang sudah mati semua keduniawian, keinginan daging. Yang ada hanyalah sudah seperti kehidupan Yesus Kristus. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, jadi di dalam suasana tabernakel itu memang dalam ruang kudus dan ruang maha kudus itu ada tabir, dan semasih ada tabir tidak bisa masuk ke dalam ruang maha kudus. Kita mau baca dulu Keluaran 26 tentang tabir itu. Nah, kalau ada yang mau tolong baca ayat 31 sampai 33. Keluaran 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada keruknya buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Iya.
Jadi tabir ini harus robek, baru alat-alat yang tadinya di ruang kudus itu akhirnya ditarik masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk sekarang alat-alat itu ada dalam hidup kita. Karena kita juga adalah bait-bait Allah, ya, bait Allah. Kita sudah sering mungkin membaca 1 Korintus 3 ayat 16. Boleh kita baca dulu. 1 Korintus 3 ayat 16. Iya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Iya, jadi kita juga adalah bait Allah. Jadi di dalam tubuh kita ini, kalau disesuaikan dengan ya bait Allah yang dibuat oleh Musa itu, ini tubuh kita ini semua ada dalam susunan. Tahu boleh bilang susunan tabernakel itu. Nah di situ. Jadi mulai dari halaman, itu mulai dari jari-jari kaki, ya, sama dengan juga apa yang ada di dalam kitab Yehezkiel, tapi kita tidak akan lihat sekarang. Air itu udah sampai selutut, sampai ke paha. Nah itu juga nanti dalam susunan tabernakel itu ada itu. Tapi kita tidak akan lihat itu dulu. Jadi yang kita perhatikan sekarang ini, bahwa apa yang disebut di dalam Ibrani 9 ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Jadi mezbah pembakaran ukupan ini tadinya ada dalam ruang kudus. Nah, kalau tabir itu sudah robek, maka mezbah pembakaran ukupan ini ada dekat dengan atau ada sudah masuk dalam ruang maha kudus. Tempat Allah yang tidak bisa lagi dimasuki oleh sedikit noda, sedikit dosa, dan tidak bisa lagi dimasuki oleh iblis. Jadi yang dari ruang kudus itu adalah 3 alat yang ada di dalamnya. Nah, bisa dibikin, enggak bisa ya? Boleh kalau ada, boleh ada, bisa bikin. Udah. Nah, jadi habis baterainya kali. Gak apa-apa. Nah. Oh ya, ke atas aku. Ya, tapi ya itulah yang di tengah itu ya. Pokoknya itu ada 3 itu ya. Itu. Jadi itu akan ada nanti di ruang maha kudus kalau tabir itu sudah robek. Cukup, itulah intinya. Kalau tabir itu sudah robek, maka 3 alat itu akan bisa masuk di ruang maha kudus.
inilah yang kita kerjakan dalam doa penyembahan. Jadi doa penyembahan ini itu bukan ibadah biasa, bukan asal-asal. Jadi disitulah kita harus melihat diri kita, ya, melihat diri kita supaya tidak ada lagi ya diri kita ini penyekat, ya, dalam arti kepada kepada firman Tuhan, ya, kita tidak ada lagi penolakan. Jadi semua sudah menurut kepada firman. Itu kalau sudah mati, ya, keinginan daging kita. Tidak ada lagi penolakan sama sekali. Inilah yang kita pergumulkan. Bila kita dalam doa penyembahan, bukan hanya haleluya, haleluya. Tapi adalah melihat diri kita kepada firman Tuhan. Sudah sejauh mana kita berserah. Seperti Yesus, dia sudah menurut semua perintah Bapaknya. Sampai kepada darah tetes yang terakhir. Sehingga itulah disebut tirai sudah terbelah. Nah, itu bagi Yesus untuk menebus dosa manusia. Kalau untuk kita adalah supaya tidak ada lagi penolakan kepada firman Tuhan, sehingga kita boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupan ruang Maha Kudus itu. Ini saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi kita juga akan melihat di dalam keinginan kita ini mana yang masih berlaku dalam hidup kita. Apakah sudah benar-benar firman? Ini pergumulan kita masing-masing. Jadi kita ini harus sampai semua nanti kepada firman Tuhan. Tidak ada penolakan. Sama seperti Yesus. Kalau dia sudah mati di kayu salib itu, tidak ada lagi yang ditolak perintah dari Bapa di surga. Kalau kita sudah sering membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 38. Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Kapan ini selesai? Kapan ini terlaksana? Itu adalah sewaktu Yesus ada di kayu salib, lalu dia menyerahkan nyawanya, baru tirai terbelah. Jadi penurutan kita juga harus sampai tidak ada lagi yang menghalangi kita. Yang menghalangi kita, ya, kemana keinginan kita, kemana penurutan kita, kemana perbuatan kita. Jadi di dalam doa itu mengarahkan kita memeriksa, kita merenungkan firman, kita merenungkan semua hidup kita. Jadi kalau tirai terbelah dalam diri kita, berarti sedikit pun tidak ada lagi penolakan kepada Tuhan. Dan
dalam endingnya sampai seluruh sudah dilakukan seperti Yesus. Dan yang terakhirnya atau endingnya itu adalah ya tirainya sudah terbelah. Dan kalau tirai itu terbelah dalam hidup kita, maka yang dari ruang kudus itu tiga-tiganya alat itu masuk dalam ruang maha kudus. Inilah inti di dalam ibadah penyembahan. Sebabnya bagi mereka yang sudah mengerti, saudaraku, dan sudah bergumul ke arah itu, ibadah dua penyembahan itu inti dari, atau boleh bilang itulah sebagai, ya kalau sekolah itu, ya kalau untuk sarjana itulah tingkatannya. Saudara-saudaraku yang kasih. Kita tidak boleh berkata bahwa TK tidak perlu, pada masanya harus itu. SD tidak perlu, pada masanya harus itu. SMP tidak perlu, tidak boleh bilang begitu, pada masanya harus begitu. Tapi kepada kelanjutan yang akhir, dia masuk dalam jenjang sarjana, S1, strata 1, 2, sampai 3 doktor, ya dalam pelaksanaannya nanti ya itu dia mungkin jadi profesor, ya begitu saudara-saudaraku. Nah, jadi malam hari ini juga pergumulan kita adalah apa yang di ruang kudus itu bergerak. Dan itu bisa masuk kalau tirainya sudah robek. Artinya saudaraku, semua keinginan kita ini tidak ada lagi penolakan kepada kehendak Bapa. Semua. Dan kalau ini boleh terjadi, maka kita juga terpelihara selamanya dan tidak akan bisa lagi dijangkau oleh antikris. Karena kita sudah sering melihat ya dalam Wahyu 13 itu kita sudah sering membaca ya mulai 5, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya, itu 3,5 tahun. Jadi memang diberi kuasa kepada antikris itu 3,5 bulan. Nah itu 3,5 tahun. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Nah, kalau ini mereka belum turun ke Yerusalem baru. Nah, itu saudaraku ya. Baru 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Inilah. Jadi kalau masih di ruang kudus itu masih bisa dikalahkan. Itu sebabnya harus sampai masuk ke ruang maha kudus, dan masuk ke sana masing-masing harus tirainya terrobek masing-masing. Itu sebabnya kalau kita sama dengan kematian Yesus baru kita masuk. Tapi kalau belum ya nggak bisa. Itu sebabnya kematian Yesus ya tirai robek. Kita juga tirai harus robek. Tirai itu untuk kita sekarang tidak ada lagi penolakan kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah yang kita pergumulkan dalam penyembahan.
Jadi kenapa penyembahan itu yang tertinggi? Karena di situ kita benar-benar hanya memberikan yang berbau harum kepada Tuhan. Tidak ada lagi berbau keinginan daging, keakuan, ego, apa semua sudah tidak ada lagi. Semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi, dan ia ini adalah antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Bahkan ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kalau kita sudah di ruang Maha Kudus, itu tidak di bumi lagi. Dalam arti kita sudah di dalam persekutuan langsung dengan Tuhan. Itu sebabnya pasal 12 juga ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini juga diperangi. Dan saudara-saudaraku, inilah yang kita perhatikan, sudah menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, tetapi belum merobek tirai. Belum ada istilahnya, ya kalau dalam Alkitab ini disebut, belum sampai tertulis namanya di dalam kitab kehidupan dari anak domba. Jadi yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan dari anak domba, itulah yang tirai di dalam hidupnya sudah tidak tertutup lagi. Ini saudaraku perjalanan kita. Itu sebabnya mari di dalam kekristenan kita lebih bersungguh dalam ibadah kita, lebih setia. Ini yang disebutkan tadi ya di dalam 2 Timotius itu semua adalah satu paket, saudara-saudara, ya. Nah, kita ulang pembacaan itu 2 Timotius 2:11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, di mana kita bertekun? Yaitu dalam perobekan tirai tadi. Ini saudara-saudaraku, sering banyak orang tidak mengerti bertekun di mana. Hanya bergumul minta berkat, bertekun hanya sebagai orang Kristen rajin ke gereja. Kita harus bertekun sampai tirai terobek. Ini sudah aku kekristenan. Dan tidak banyak yang mengerti. Dan kalau kita mengerti, itu kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kepada banyak orang Tuhan memberikan perumpamaan. Tapi kepada muridnya, dia membuka rahasia. Rahasia keimanan ini sungguh-sungguh adalah bagi mereka yang benar-benar mendapat kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita, saudaraku. Kita mau berkumpul dengan sungguh-sungguh. Mari kita